Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ummu Hania. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang tuntunan puasa di bulan Ramadan ini, dan topik bahasan yang kita bahas kali ini adalah tentang amal-amal yang perlu dihindari selama bulan Ramadan ini. Nah, kita sudah bicara tentang amal-amal yang harus diperbanyak di dalam bulan Ramadan ini. Nah, kali ini adalah sebaliknya. Jadi hal-hal apa saja yang perlu dihindari selama bulan Ramadan ini, ya. Jadi intinya, ya, yang harus dihindari selama bulan Ramadan ini pada prinsipnya adalah hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, misalnya bicara sia-sia yang tidak jelas tujuannya, lalu apalagi berdusta seperti itu, lalu kemudian bermain-main, ya, sekedar menghabiskan waktu, ya, misalkan main Mobile Legend atau main game-game yang nggak perlu seperti itu di bulan Ramadan hanya untuk menghabiskan waktu sambil nunggu berbuka puasa gitu, itu sebaiknya dihindari saja seperti itu. Lalu kemudian sendau gurau yang berlebihan dan perbuatan-perbuatan negatif tentunya, dan yang kurang bermanfaat yang lainnya seperti itu, ya. Jadi prinsipnya itu adalah yang tidak bermanfaat, ya. Bahkan ketika itu hukumnya mubah, maka sebaiknya dihindari. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, ya. Banyak sekali peluang pahala yang dilipat gandakan oleh Allah SWT, maka manfaatkanlah sebaik-baiknya, ya. Kurangi hal-hal yang mubah, ya. Apalagi kalau hal-hal yang bersifat mubah saja dikurangi, apalagi yang bersifat haram, itu harus benar-benar ditinggalkan. Yang haram dan yang mubah ditinggalkan, lalu kita melakukan yang bersifat sunnah seperti itu. Prinsipnya adalah seperti itu, ya. Jadi ada hadis, ya, riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Hakim, ya. Tidaklah berpuasa itu dari makan minum, tetapi berpuasa itu adalah dari perbuatan kosong dan perkataan keji. Maka jika kamu dicaci orang atau diperbodohkan, hendaklah kamu katakan, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa, seperti itu, ya. Dan di hadis lain itu juga dikatakan bahwa siapa yang tidak menghentikan perkataan-perkataan dusta dan melakukan kedustaan itu, maka Allah tidak merasa perlu ia meninggalkan makan minumnya, seperti itu. Nah, ini sangat dalam, ya, maknanya, ya. Jadi kalau mau dikasarin gitu, ya, kalau mau dikasarin gitu, seandainya boleh dikasarin gitu, sebenarnya intinya adalah kalau lu, ya, nggak mau berhenti ngomong dusta, gue nggak butuh puasa lu gitu. Jadi ibaratnya seperti itu. Jadi sepenting itu tentang penjagaan diri terhadap perkataan-perkataan dusta dan melakukan kedustaan itu dalam hal puasa ini di hadapan Allah. Jadi sangat penting bagi kita semua untuk senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi hal-hal yang bersifat dusta seperti itu, ya. Dan perlu diketahui bahwa di dalam hadis lain, ya, hadis riwayat Nasai, Ibnu Majah dan Hakim, ya, berapa banyak orang yang berpuasa tetapi yang diterimanya, ya, hanyalah lapar saja, ya, hanyalah rasa lapar saja. Dan berapa banyak orang yang bangun beribadah, ya, barangkali di tengah malam seperti itu, dan yang diterimanya tiada lebih dari bertanggang semata. Jadi ini sangat disayangkan kalau selama bulan Ramadan ini kita banyak melakukan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak berguna, apalagi hal-hal yang cenderung negatif, cenderung mengingkari ajaran agama Islam seperti itu, ya. Jika kita mengingat definisi puasa yang dikemukakan oleh Al-Ghazali dalam bukunya, ya, Al-Ihya itu, maka perbuatan-perbuatan yang harus dihindari ini masuk dalam kategori puasa panca indera dan puasa hati, ya. Bahkan jangan cuman
mulutnya saja yang ditahan, jangan cuman gerak-geriknya yang ditahan, tapi juga pikiran dan hatinya itu juga harus ditahan seperti itu. Jadi ya, makna yang diberikan oleh Al-Ghazali ini ya sangat mendukung bagi suksesnya target ibadah puasa, yaitu meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal yang penting yang untuk dihindari juga adalah amal-amal yang tidak ada tuntunannya ya. Seperti itu. Jadi perbanyaklah amal-amal yang ada tuntunannya seperti itu. Jadi masih banyak amal-amal yang tidak ada tuntunannya beredar di kalangan masyarakat seperti itu. Itu juga termasuk hal-hal yang tidak perlu ya. Perbanyak dakwah ya, perbanyak hal-hal yang baik untuk diri sendiri dan masyarakat seperti itu. Maka insya Allah puasa kita di bulan Ramadan ini insya Allah akan sukses ya. Jadi kesimpulannya tadi apa? Amal yang perlu dihindari, yaitu intinya adalah kurangi yang mubah, hindari ya, atau hentikan hal-hal yang haram. Yang mubah aja nggak boleh, apalagi kalau yang haram. Jadi lakukan yang bersifat sunnah-sunnah, yang jelas Allah kasih tahu kita, Rasulullah kasih tahu kita bahwa itu berpahala dan utama di sisi Allah seperti itu. Saya rasa cukup sekian untuk kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi-materi yang berbeda insya Allah.